Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo resmi melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Akan setia kepada. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Sumpah prajurit. Kiranya Tuhan menolong saya. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang telah dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Maruli Simanjuntak juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Maruli Simanjuntak didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TNI/tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Untuk diketahui, Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1992. Maruli lahir di Bandung pada tanggal 27 Februari tahun 1970 tersebut, sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dalam keterangannya usai pelantikan, Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ia akan melanjutkan dan mengevaluasi program-program yang ada di TNI Angkatan Darat, sesuai dengan perkembangan zaman serta tantangan yang akan datang. Ia juga memastikan netralitas TNI Angkatan Darat dalam pemilu tahun 2024. Turut hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pemimpin lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah anggota DPR RI, dan sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, terima kasih atas segala macam yang sudah dilaksanakan selama saya penugasan di sini. Banyak sekali yang sudah saya kenal. Jadi hari ini saya bersyukur Presiden memberikan amanah pada saya untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih
update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu ada pertanyaan saran. Pak Luhut nangis ya saat berpelukan dengan Bapak? Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga Pak Luhut ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat, cuma ya sekarang cukup mantunya saja lah. Ya, ini. Emang khusus kembali ke Jakarta setelah lama tidak. Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore, saya WA beliau, saya sudah ditunjuk akan persiapan hari ini. Ya, beliau antusias lagi untuk mau hadir. Ceritanya sih. Setelah ini akan langsung kembali ke Singapura untuk mau Mungkin kita acara di rumah malam, terus besok beliau kembali lagi. ada pesan dari Ya, seperti biasa kalau Pak Luhut sudah mulai sembuh, pasti langsung perintah dan pekerjaan supaya Angkatan Darat bisa bisa lebih baik lah kalau sebenarnya. arahan dari Pak Jokowi, arahan khusus dari Pak Jokowi mungkin. Ya, sama sebetulnya kayak Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik, itu kalau bisa ditingkatkan yang lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Pak, berarti bakal ada sanksi tegas apabila ada prajurit TNI AD yang nakal mungkin di pemilu? Itu sudah pasti ya, karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang misalnya tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini, jadi sangat mudah sebenarnya kan. Saya pikir Angkatan Darat khususnya itu akan cepat merespon hal-hal seperti ini. Ya. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan. Pak, kalau dari untuk program kerja Kasat sendiri di internal TNI Angkatan Daratnya menyoal operasi mungkin atau apa